karena tadi sudah disebutkan berdasarkan pengalaman-pengalaman jadi ada perubahan yang sangat signifikan di dunia dan semoga Indonesia di dalamnya. Itu paradigma memandang disabilitas itu ada yang namanya old version dengan new version. Kita bahas sebentar. Kemudian tentang support system, kita akan berbicara sedikit tentang support system dan kemudian komunitas dan disabilitas. Kenapa support system dan komunitas? Karena kalau kita bicara tentang aksesibilitas, teman-teman disabel itu sebenarnya mereka siap. Kalau dari pengalaman, dari kita lihat-lihat, itu mereka siap. Tapi apakah pertanyaannya, apakah kita sudah siap belum? Kita komunitas, support system itu kita masyarakat, apakah kita siap? Apakah ketika seseorang yang memiliki different ability, kemampuan yang berbeda hadir di tengah masyarakat, kita bisa memandang setara? Itu sebenarnya poinnya di sini. Pemerintah mungkin dengan anggaran dan sebagainya bisa memberi akses, tetapi terkadang support system dan komunitas yang tidak memberi kesempatan. Itu yang makanya kenapa tentang aksesibilitas saya mau bicara tentang 3 hal ini. Dan nanti diakhiri saya juga akan share sedikit apa yang Dinas PMD sudah berusaha, sudah lakukan untuk menjadikan desa-desa menjadi desa-desa inklusif. Baik, tadi memang latar belakang saya sudah disebutkan, tapi saya mau berbagi sedikit sebelum masuk ke materi, bahwa saya bersyukur selama menemani suami studi itu saya bekerja di lembaga yang namanya Community Connection Living Trust. Itu semacam lembaga yang bermitra dengan dinas sosial khusus menangani orang-orang dengan disabilitas. Nah, saya kebetulan menangani orang-orang yang mental health dan intellectual disability. Karena kalau di luar negeri itu yang impairment dia akan berbeda dengan orang-orang yang punya sensorik, intellectual disability maupun yang mental health, begitu. Jangan kita kadang kalau di perusahaan-perusahaan besar itu mereka setiap tahun sekali itu mereka ada tes yang namanya mental health. Jadi jangan dirasa kalau misalnya kita semacam ini sehat, sebenarnya kita punya disabilitas di dalam, seperti itu. Nah, jadi orang-orang, saya berkesempatan mendalami dengan mengambil diploma. Diploma itu level 3, level 3 kalau di sini setara diploma lah, begitu. D3-nya untuk di health, disability dan age support. Jadi kayak lansia di support itu juga ada khusus. Nah, orang-orang ini mereka itu yang merubah paradigma saya juga memandang disabilitas, dan yang itu yang saya mau sharekan. Itu yang di atas couple itu satunya Down syndrome, satunya paralyzed, dan juga dia ada sensorik disability. Mereka couple, mereka pasangan, dan mereka bertunangan, dan didukung oleh keluarga, semua support system dan komunitas yang ada. Tunangan mereka itu didukung waktu pertunangan. Kebetulan saya yang mensupport ini namanya Cherry. Nah, saya sempat ikut satu seminar. Itu seminar dihadiri oleh Commonwealth itu yang di bawah British, yang di bawah itu dari Australia, New Zealand, dari Inggris itu hadir itu tahun 2000, saya ingat tahun 2017. Nah, pemerintah waktu itu Ministry of Socialnya itu dia bicara seperti ini. Saya ingat karena saya membuat itu di status saya. Dia bilang gini, kita adalah generasi pertama yang menyaksikan orang-orang dengan Down syndrome bisa merencanakan masa depan mereka dan bisa merencanakan keluarga dia sendiri secara independen. Di masa lalu, orang-orang dengan Down syndrome jangankan untuk bermimpi untuk mau merencanakan masa depan. Orang tua mereka itu selalu menyiapkan asuransi buat kematian mereka. Tapi tahun 2017 itu dibilang generasi pertama yang menyaksikan orang-orang yang memiliki kelainan genetik itu mereka bisa merencanakan masa depan sendiri. Mereka bisa berencana untuk berkeluarga, mereka memiliki masa depan. Ini yang satu ini yang nama Jerry yang saya ini, dia bekerja di
kalau di sini namanya TPA. Dia bekerja di TPA. Nah, ini yang kenapa saya share ini? Ini adalah orang-orang yang memiliki kelainan genetik. Dia berbeda dengan orang-orang impairment atau yang punya cacat fisik. Kalau orang-orang dengan kelainan genetik yang punya keterbatasan sangat kompleks, mereka bisa meraih seperti itu. Kenapa kita tidak? Begitu. Jadi itu kemampuan. Disabilitas itu ketidakmampuan, kesulitan seseorang melakukan aktivitas tertentu. Pada kondisi tertentu kita sebenarnya disabilitas. Ketika misalnya kita asam urat, tidak bisa jalan, betul? Ya kan? Nah, misalnya ibu hamil, dulunya dia bisa jogging, kemudian karena hamil 8 bulan dia mengalami disabilitas, ketidakmampuan melakukan aktivitas karena kondisi tertentu. Begitu. Nah, sekarang coba kita lihat ini. Ini orang berjalan, ya kan? Kita melihat, oh normal, berjalan. Tapi sekarang kita lihat ini. Coba kita lihat. Dibandingkan dengan yang tadi. Tujuannya adalah berjalan. Tetapi mereka memiliki kemampuan berjalan yang berbeda. Tujuannya kan berjalan, ya kan? Nah, terus kita lihat yang berikut nih. Dengan tools, dengan alat, dengan sarana, fasilitas, sehingga yang disabilitas dia menjadi able atau mampu. Jadi jangan memandang disabilitas itu adalah person, orang. Sebenarnya membuat orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda tidak bisa able atau mampu adalah kita, masyarakat kita yang tidak membuat mereka mampu. Ini lihat, kan tujuannya berjalan. Ini orang-orang ini berjalan tidak? Berjalan juga kan? Dia berjalan ketika barriersnya atau penghalangnya itu kita hilangkan. Begitu. Jadi sebenarnya aksesibilitas itu bukan hanya soal alat, jalan, no, tidak. Nanti kita lihat lebih lanjut. Jadi kita berpikir bahwa disabilitas itu sebenarnya social construction. Social construction. Jadi komunitas yang membuat orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda ini untuk tidak mendapat akses. Begitu. Misalnya ada yang tidak bisa di jalan, kalau zaman dulu dipasung, bukan dikasih kursi roda. Ya kan? Berarti yang membuat dia disable siapa? Yang membuat dia tidak mampu siapa? Keluarganya yang memasung, bukan orangnya. Orangnya mau berjalan. Begitu. Baik, nah ini paradigma. Bagaimana yang punya kemampuan berbeda, kita bisa bersama-sama dalam satu komunitas. Bisa diberi akses dan sama-sama dalam satu komunitas. Kita lihat paradigma lama. Mungkin ada di antara kita atau juga orang-orang tua kita yang masih memiliki paradigma lama seperti ini. Yang paradigma lama itu kita berusaha memperbaiki individunya. Kita berusaha, aduh ini terus jalan agak ini atau misalnya pendengar, kita berusaha fix the person, kita berusaha memperbaiki orangnya. Kemudian kita menutupi atau memperbaiki kekurangan, kita tutupi dengan cara tidak boleh keluar, kita simpan tidak, maksudnya sembunyikan di rumah, diungsikan. Kalau misalkan ada yang disabilitas itu bukan selamanya dari lahir. Misalnya dia sudah belajar di kota besar, terus tiba-tiba dia mengalami gangguan yang menyebabkan dia memiliki kemampuan terhadap sesuatu dia berbeda. Akhirnya orang tua bilang, oh sudah pulang saja. Itu dia ditutupi, itu paradigma. Kemudian pusat-pusat rehabilitasi atau pusat-pusat pelayanan khusus. Jadi mereka dipisahkan dari komunitas. Mereka dipisahkan dari komunitas. Sebenarnya ini sebenarnya dilema juga. Saya mau ngomong ini nih. Sebenarnya SLB itu adalah paradigma lama. SLB itu sudah ditinggalkan seharusnya. Kenapa masyarakat kita tidak siap? Karena anak-anak
anak yang memiliki kemampuan berbeda sudah dipisahkan sejak dia sekolah waktu kecil, sehingga anak-anak lain itu tidak terpapar dan mereka tidak tahu, oh ternyata ada yang berbeda seperti saya, ternyata ada yang memiliki kemampuan berbeda tapi mereka unik. Jadi dari kecil itu kita sudah lihat, oke, yang punya disabilitas dia harus khusus di sini. Nah sebenarnya itu masih paradigma lama khusus ini. Seharusnya anak-anak itu mulai dari TPA dia harus berbaur, mereka harus belajar bahwa tidak semuanya itu sama, masing-masing pribadi itu unik. Itu nanti pas Kak Dina cerita, Kak Dina saja sekolah di SLB soalnya mau Kak Dina? Iya, tidak mau. Nah kalau sudah dari TPA kemudian sekarang SMA, SMP itu dia kelas khusus, sekolahnya dia satu gedung. Makanya kalau kita misalnya jalan-jalan di negara-negara yang advance, negara maju tuh, mau orang dia pakai kursi roda kek, mau dia jalan mau merayap atau apa, soalnya ada orang yang lihat masih jalan begini juga masih lihat di belakang. No, karena apa? Dari kecil tuh mereka sudah terbiasa terpapar. Oh, ada yang berbeda. Jadi orang mau omongnya juga model bagaimana, mereka tidak terlalu excited kayak lihat, oh aneh begitu. Harus diobati, dikasih obat begitu. Selalu dianggap seperti itu. Teman-teman yang punya kemampuan yang berbeda itu selalu dianggap sakit, karena seperti itu. Nah, paradigma baru itu kita dibandingkan untuk fix the person atau memperbaiki orang, kita singkirkan penghalangnya. Seperti yang diilustrasi gambar tadi, mau jalan, dia lumpuh, ya kasih tongkat, bukan dipasung, bukan disembunyikan di kamar supaya dia tidak usah tampil di masyarakat. Singkirkan penghalangnya itu apa, begitu. Singkirkan penghalangnya, kemudian memberi akses. Silahkan dia menentukan sendiri, dia mau sekolah di mana, kasih akses. Itu bukan hanya akses secara fisik, tidak. Akses itu juga akses untuk dia berpendapat. Terkadang dari kecil itu nasib penyandang disabilitas itu ditentukan bukan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh support sistemnya atau keluarganya yang menentukan. Oh tidak usah, kamu di sini, gitu. Jadi akses ini juga merupakan akses bersuara, akses berbicara. Begitu. Kesempatan dan pendidikan. Nah, ini yang tadi yang saya omong soal SLB tadi. Gitu. Jadi sebenarnya dari kecil mereka tidak boleh dipisahkan. Kalau kita mau omong inklusi, itu. Yang ketiga salah itu terinsert. Nah, paradigma baru dia bukan lagi sebagai objek atau subjek penelitian, tapi dia sebagai mitra. Mereka sudah dianggap mitra yang setara, tidak lagi dianggap sebagai objek, seperti itu. Dan kemudian mereka diberi peluang untuk berkontribusi kepada masyarakat, dikasih peluang. Ini contoh Kak Dina sangat berkontribusi terhadap inklusivitas di NTT. Sampai seperti ini karena dikasih kesempatan, peluang untuk berkontribusi. Baik, ini paradigma sehingga kalau berbicara tentang disabilitas kita harus tanya ke diri kita. Jadi yang membuat mereka disable itu bukan orangnya, tetapi saya dan kita semua. Kita mau tidak membuat mereka able, gitu. Mereka memang punya kemampuan berbeda. Siapa sih yang tidak punya kelemahan dalam melakukan sesuatu? Suatu saat kita juga akan bisa saja menjadi disable. Saat sakit tidak bisa jalan, itu saat kita disable. Tetapi kenapa kita jadi able? Karena kita punya akses ke dokter, akses kemana-mana. Sama sebenarnya dengan teman-teman penyandang disabilitas. Persepsi ini saya mau katakan bahwa tidak semua orang yang kita bilang cacat itu disable, tidak.
Yang membuat mereka tidak mampu itu adalah lingkungan, adalah kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita memberi akses? Itu ada dua grup besar yang sangat berperan untuk membuka akses. Pertama, ibaratnya kalau teman-teman penyandang disabilitas ini berjuang untuk bisa kayak tampil di komunitas seperti ini, itu tuh kayak ada labirin-labirin atau tabir-tabir. Apa artinya? Ada barier-barier. Tapi penghalang pertama yang harus mereka lewati itu ada dua, support system dan komunitas. Dua ini yang kemudian memampukan mereka untuk tampil dan berkontribusi di komunitas. Kan kalau di Abraham Maslow tuh paling tinggi itu kan sebenarnya kan mau aktualisasi diri. Semua orang itu pingin untuk aktualisasi diri. Ini loh, saya ini bisa, saya ini mampu. Semua. Jangan melihat dia punya kemampuan yang berbeda atau tidak, semua begitu. Hanya kita sendiri yang komunitas yang tidak memberi kesempatan, memberi akses untuk teman-teman penyandang disabilitas ini, memberi akses yang sama terbuka lebar untuk mereka bisa mengaktualisasi diri. Nah, ini support system dan komunitas. Oke, saya bicara sedikit tentang support system. Support system, ya itu pasti semua sudah tahu lah. Intinya orang yang mensupport, yang ada di sekeliling, yang membantu mengurangi kesulitan, hambatan. Itu membantu mengurangi kesulitan, hambatan ketika mau mencapai sesuatu, membantu mengatasi, mensupport, itu support sistemnya. Nah, tujuannya itu sebenarnya tujuan dari support system itu adalah kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup yang baik itu sehat dan sejahtera, bukan kaya ya. Sehat dan sejahtera. Sehat artinya kan tidak semua orang disabilitas, makanya paradigma lama tuh bilang orang disabilitas tuh sakit, pasien. No, tidak. Tapi dia sehat. Memang orangnya, dia kemampuannya begitu sudah, memiliki kemampuan yang berbeda, tapi dia sehat gitu. Nah, support system harus mengusahakan agar teman-teman penyandang disabilitas ini memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, sekarang kita lihat di mana peran support system. Ini kan saya ambil dari WHO ya. Dari WHO berarti dia dari sisi medical disabilitasnya. Itu kondisi kesehatan itu bisa kelainan yang tadi kemampuan yang berbeda, bisa karena genetik kan, genetik bawaan. Dia ada fungsi dan struktur tubuh yang terbatas, memiliki aktivitas yang terbatas, kemudian partisipasi dia terhambat. Nah, ini semua dia ada di faktor lingkungan dan faktor pribadi. Faktor lingkungan artinya kita, faktor pribadi orang yang bersangkutan. Nah, dilihat dari struktur peran support system ini, dilihat dari struktur ini, peran support system itu sebenarnya ada di aktivitas, membuka akses terhadap ini nih, aktivitas. Dia aktivitas terbatas. Contoh yang tidak bisa mendengar, kemudian kita kasih hearing aids kan, alat pendengaran. Itu aktivitas terus. Di partisipasi yang terhambat, banyak masyarakat masih berpikir, oh dia punya disabilitas jadi sudah tak usah undang dia di musyawarah, nanti dia contoh apa-apa. Itu kita yang membuat dia untuk tidak berpartisipasi. Kemudian ya lingkungan yang lebih besar. Jadi peran support system itu ada di struktur itu ada di 3 situ. Nah, siapa saja yang masuk dalam support system? Ya, orang intinya keluarga, lingkungan, tempat ibadah, semua intinya adalah semua yang berinteraksi dan mempengaruhi. Kan kalau keluarga di Rote ini kan bukan hanya bapak mama kandung, ya kan? Kita dalam satu rumah tuh kadang ada yang tinggal dengan TO, artinya orang yang berinteraksi dan mempengaruhi. Itu support system. Kita harus tahu dulu posisi kita terhadap penyandang disabilitas, baru kita bisa tahu kita mau buat apa, begitu. Ini di sini tetangga, tempatnya dan lainnya, termasuk di dalam sebenarnya yang lebih besar itu adalah pemerintah. Tapi pemerintah dilapis 2,
karena dia mempengaruhi secara tidak langsung terhadap kebijakan-kebijakan. Misalnya ada tetangga, ada RT, RW atau keluarga yang berbuat sebaliknya, itu dia bukan support system. Begitu. Misalnya ada yang penyandang disabilitas kemampuannya berbeda, terus dia bilang, mama beta son mau lah sekolah di SLB. Terus nanti ada misalnya dari perangkat desa, soalnya bisa, ini begini. Itu dia bukan support system. Dia kan kita harus mendengarkan, memberi akses anak bersuara, didengarkan, kemudian diperjuangkan. Tuh, mensupport. Nah, ini saya mau share. Jadi sejak tahun lalu ketika HI Handicap Indonesia masuk ke ROTE, kita sama-sama berkomitmen terhadap desa inklusi. Jadi yang sudah kami lakukan adalah meminta pemerintah desa melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap musyawarah. Dalam setiap musyawarah itu harus ada perwakilan dari kelompok penyandang disabilitas. Kemudian penyandang disabilitas mendapat prioritas sejak tahun ini ya. Kalau tahun lalu kita masih umum kelompok miskin, tapi tahun ini kita sudah fokus ke kelompok miskin ekstrim. Nah, kelompok miskin ekstrim ini di dalamnya itu ada 5. Yaitu yang pertama, keluarga miskin yang kepala rumah tangganya perempuan, keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas, keluarga miskin yang di dalam anggota keluarganya punya penyakit kronis atau penyakit menahun, kemudian keluarga miskin yang lansia. Yang kelima, keluarga miskin yang gabungan itu, yang dalam anggota keluarganya lansia, kemudian ada yang penyandang disabilitas. Jadi kita semakin fokus. Nah, itu dia menjadi prioritas dalam mengakses kelompok-kelompok usaha. Nah, sampai tahun ini kalau tidak salah di Mewain itu ada 2 kelompok penyandang disabilitas yang mendapat bantuan dana desa. Di Oe Batu juga ada, lalu Koen juga ada. Nah, tahun ini kita terima kasih dengan Garamin karena ada 6 desa di Rote Barat Laut dan Rote Barat dan Roapolu. Dan itu minta nanti mohon Bapak Camat kawal karena kita sementara perencanaan desa bulan depan ini kita RAPBDes. Jadi kelompok-kelompok ini dia harus menjadi prioritas juga masuk ke perencanaan anggaran 2023. Kita akan kawal bersama. Memang kita mungkin tidak bisa langsung 112 desa langsung inklusif, tidak. Tetapi untuk mencapai tujuan kita perlu mulai dari langkah pertama. Kita harus melangkah supaya bisa sampai ke sana. Kemudian tentang pembangunan fisik, kita memang ada rumah layak huni dan kita membuat desain capnya itu walaupun ini sepele, tidak disadari, tetapi ini dia itu dia itu tuh punya filosofi untuk teman-teman disabilitas. Rumah layak huni kita tidak mengizinkan untuk memakai gagang pintu yang bulat. Kenapa? Kalau teman-teman punya kemampuan yang berbeda di jari atau tangan, dia akan kesulitan, sehingga harus memakai yang punya gagang, sehingga dia bisa pakai siku untuk membuka atau pakai cara lain. Tapi kalau bulat itu tidak. Itu jadi saya juga tuh terpapar tentang dunia disabilitas itu waktu saya sempat ada ikut kursus. Itu satu teman saya itu dia teknik sipil, tapi dia teknik sipil khusus untuk bangunan-bangunan yang inklusif, termasuk gagang pintu, pewarnaan dan semuanya itu. Dan tangga pun itu dia tidak boleh terlalu tinggi. Memang bila perlu dia harus bidang miring. Kalau ada penyandang disabilitas dalam rumah itu kita minta untuk desain mengikuti kebutuhan penyandang disabilitas.
tahun kemarin sebelum beberapa LSM yang disabilitas datang, kita memang kelompoknya kelompok rentan. Tapi untuk tahun ini dan tahun depan kita semakin spesifik, semakin khusus. Yang 5 tadi termasuk penyandang disabilitas di dalamnya. Nah, ini yang sudah kita buat bekerja sama dengan HI, CIS dan HI itu di desa Koi Batu, Mewayan dan Lalu Poin. Semoga ini menjadi Bapak Camat, itu kita selalu kawal agar kelompok-kelompok rentan itu selalu mendapat prioritas. Nah, ini sebenarnya pertanyaan refleks. Setelah berada dalam sebuah support system yang sehat, coba kita lihat, karena mungkin ada beberapa penyandang disabilitas, misalnya dia mau sekolah tapi dia tidak mau sekolah di SLB. Nah, itu apa peran kita? Misalnya begitu. Atau misalnya ada penyandang disabilitas yang dia mau bercocok tanam tapi orang tuanya bilang sudah, tidak usah ini. Itu bagaimana? Atau ada yang datang ke kantor desa terus minta misalnya kasih kesempatan untuk apa? Akses yang diberikan, akses sederhana. Nah, apakah kita orang yang telah mengambil bagian dengan peran kita masing-masing, kita sudah dalam support system itu belum? Dan apakah penyandang disabilitas itu merasa aman dan nyaman dalam support system itu? Nah, sehingga ketika kita, yang artinya saya berharap sih perlahan-perlahan kita sudah mulai shift dari paradigma lama ke paradigma baru, sehingga komunitas dan support system kita tidak usah bicara terlalu jauh, tetapi orang yang misalnya di lingkungan kita ada penyandang disabilitas, mereka itu mendapat accessibility, entah bersuara, accessibility bersuara, misalnya hadir di musyawarah-musyawarah, hadir di pertemuan, mengikuti pelatihan. Kemarin kami mau buat satu pelatihan, kemudian penyandang disabilitasnya dia tidak bisa berjalan lah istilahnya, paralyzed. Kita mengusahakan gitu. Itu mendukung, bukan berarti karena keterbatasan itu kemudian oh ya sudah cari orang lain. Itu justru perjuangannya itu ada di situ. Seperti itu. Kemudian independence. Jadi sebenarnya siapa sih yang tidak mau punya kehendak bebas? Semua orang itu mau punya kehendak bebas. Siapa yang mau didikte-dikte terus? Paradigma lama kita kan begitu. Orang yang punya kemampuan berbeda selalu kayak seolah-olah kalau keluarga itu mau melindungi, mau memprotek dia, menjaga supaya orang tetangga jangan beromong, supaya dia jangan disakiti apa segala macam. Tetapi sebenarnya itu tuh kita terlalu mengkontrol. Biarkan dia punya kehendak bebas. Dia mau apa? Kehendak bebas. Nah, kemudian terakhir opportunity. Kalau kita sudah memberi dia akses, ikut musyawarah, akses, oh mau ikut di pasar, oke, mari. Dia independence mau menentukan, ya saya mau ke pasar, saya mau saya mau bikin kue sendiri, ini. Itu dia punya kesempatan untuk berkontribusi kepada komunitas. Dia berkontribusi karena setiap orang seperti tadi yang saya bilang, pada puncak hierarki keinginan manusia itu puncaknya itu aktualisasi diri. Semua orang pingin dia diakui keberadaannya. Nah, gitu. Itu jangan lupa teman-teman dengan penyandang disabilitas itu melalui 3 ini kita membuat mereka bukan menjadi disable, tapi mereka adalah setara, sama dengan kita, hanya punya kemampuan yang berbeda. Semoga tidak mengantuk. Ini kita langsung tanya jawab saja. Ya. Ada 2 pembicara langsung. Langsung aneh. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Baik.